Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan saja kajian kita terkait masalah sholat, yang mana pada kesempatan terakhir pas puasa itu ya. Pas puasa kita ngomongin masalah sujud. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang duduk di antara dua sujud. Karena kalau di beberapa masjid itu Pak, biasanya sebelum Ramadan tawadhu'an, kemudian setelah Syawal halal dulu baru mulai, dan kalau mulai itu balik lagi ke bab air, bab tohar. Itu jadi setiap tahun pada Syawal itu bab air, sampai beberapa masjid itu masjidnya becek gara-gara air, Pak. Jadi seperti itu. Belum kering udah mulai air lagi. Jadi ulang-ulang terus sehingga tidak apa namanya, tidak berkesinambungan, tidak kemudian melahirkan pembelajaran yang lainnya. Padahal masih banyak fikih-fikih yang lainnya. Baik, kita akan membahas tentang masalah duduk di antara dua sujud ini. Yang pertama akan kita bahas adalah hukumnya. Sebenarnya para ulama terkait duduk di antara dua sujud, ya, itu ulama berbeda pendapat hukumnya. Dalam pandangan jumhur ulama, dia merupakan wajib atau fardu atau rukun. Artinya tidak boleh ditinggalkan meskipun kita lupa. Kalaupun kita lupa ya harus kita laksanakan. Misalnya baru sujud sekali kok lupa, sadarnya sudah 2 kali terus bangun untuk rakaat berikutnya, atau tiba-tiba kemudian duduk tahiyat, maka dia kalau misalnya berdiri rakaat pertama baru sujud sekali, tapi karena mungkin pas sujud itu banyak doa yang dia panjatkan sampai lupa bahwa dia itu masih di sujud pertama, belum sujud yang kedua, maka dia harus balik lagi menuju duduk untuk melaksanakan duduk di antara dua sujud itu. Kenapa? Karena rukun. Kalaupun ketinggalan karena lupa, masih tidak batal sholatnya, tapi harus diqadha. Bukan diqadha sih, harus dilaksanakan. Sehingga dia harus turun lagi untuk duduk, kemudian sujud lagi, baru silahkan duduk, bangkit berdiri untuk rakaat yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Itu menurut jumhur ulama. Tetapi dalam pandangan sebagian mazhab Hanafi, itu dikatakan hukumnya bukan rukun tapi wajib. Wajib itu artinya kalau ketinggalan karena lupa nggak masalah. Atau ada sebagian ulama Hanafiyah yang mengatakan hukumnya sunnah. Jadi duduk di antara dua sujud itu hukumnya cuma sunnah. Artinya kalaupun sholat kita kok nggak pakai duduk di antara dua sujud, itu sudah sah. Ini sebagai pembenaran buat sebagian kawan kita yang kalau sholat kayak ayam notol makanan gitu, satu gitu ya. Satu, tidak tumaninah. Dua, kemudian ada beberapa rukun yang kayaknya nggak dikerjakan. Rukun dalam mazhab Syafi'i, tapi bukan rukun dalam mazhab Hanafi. Kenapa? Karena memang satu, dalam Al-Quran tidak disebutkan duduk di antara dua sujud itu sebagai salah satu komponen ibadah sholat. Yang berikutnya lagi adalah bahwasanya mereka memahami sujud, duduk di antara dua sujud itu hanyalah cara untuk menjadikan sujud kita itu 2 kali. Semua ulama sepakat bahwasanya sujud itu rukun, dan sujud itu harus 2 kali dalam mazhab Syafi'i. Dalam pandangan jumhur ulama ya, semua ulama bahkan sujud dalam sholat fardu atau sholat sunnah yang normal gitu ya, itu 1 rakaat 2 kali. 1 rakaat 2 kali. Bagaimana kita disebut sujud 2 kali? Kalau kita misalnya sujud 1 menit tapi nggak bangkit, iya tetap sekali kan. Dibandingkan kemudian sujudnya cuma 5 detik tapi dijeda dengan duduk, akan baru disebut 2 kali. Nah, duduk di antara dua sujud itu hanyalah cara supaya sujud kita disebut 2 kali. Karena kalau kita tak duduk di antara dua sujud kita 2 kali atau sekali kan. Nah, maka dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sunnah, terus bagaimana sujud mereka disebut 2 kali kalau dia tidak pakai duduk di antara dua sujud? Para ulama Hanafi mengatakan yang penting jidat ini diangkat dari tanah, mungkin cuma cukup 1 jengkal saja, itu sudah disebut ngangkat dari sujud. Dan kalau dia
taruh lagi, maka sudah masuk sujud yang kedua. Jadi makanya saya katakan tadi, ini pembenaran buat sebagian orang yang sholatnya itu cuma gini, terus gini doang langsung gini. Kan ada sebagian orang yang begitu. Itu dalam mazhab Hanafi masih sah, bukan berarti sholat mazhab Hanafi begitu, tidak. Mazhab Hanafi pun dia tetap duduk di antara dua sujud. Wong itu juga hukumnya sunnah, bahkan wajib sebagian ulama mereka gitu ya. Maka tetap akan duduk di antara dua sujud. Tapi katakanlah ada yang tidak, maka sudah sah. Bahkan dalam mazhab Hanafi, meskipun dia rukun, itu tetap agak dibedakan gitu. Ada yang rukun ghairu maksudah. Kalau sujud itu rukun maksudah, rukun yang memang rukunnya itu sujud itu. Tapi kalau duduk di antara dua sujud, itu adalah rukun yang rukunnya itu adalah supaya sujud disebut dua kali memang. Sehingga nanti akan ada sedikit perbedaan terkait kalau misalnya ketinggalan. Boleh nggak kita ketinggalan dari imam ketika sholat? Para ulama mengatakan diperbolehkan selama ada uzur dan tidak lebih dari 3 rukun. Tapi 3 rukun di situ harus 3 rukun yang maksudah. Yang baik maksudah nggak itu. Jadi kalau ketinggalannya itu kok ketinggalan duduk di antara dua sujud, itu belum dihitung 1 rukun. Dihitung 1 rukun adalah sujudnya, ruku, itu baru ketinggalan rukun. Tapi kalau ketinggalan duduk di antara dua sujud atau tidak, itu tidak dianggap ketinggalan. Kenapa? Karena itu adalah rukun yang baik maksudah. Rukun yang menjadi rukun karena rukun yang lainnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini secara hukum kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan untuk takbir ketika bangkit. Insyaallah ini hukumnya sunnah ya. Tetapi tidak mengangkat tangan. Jadi ketika kita sujud, kan rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, itu sunnahnya takbir Allahu Akbar, tapi nggak angkat tangan ya, karena angkat tangan itu adalah untuk pergerakan perpindahan yang tidak dari sujud atau tidak menuju sujud. Maka tasyahud awal dari duduk menuju berdiri itu takbir, dari berdiri menuju ruku itu pengangkat tangan, dari ruku menuju i'tidal itu angkat tangan, tapi dari i'tidal menuju sujud tidak angkat tangan karena sebelum sujud. Ya, ketika sujud ke duduk di antara dua sujud juga tidak angkat tangan karena menuju sujud. Dari duduk menuju sujud lagi juga tidak angkat tangan. Dari sujud menuju berdiri lagi juga tidak angkat tangan karena sebelumnya itu sujud. Jadi intinya rukun atau perpindahan yang dari atau menuju sujud itu tidak angkat tangan. Tetapi kalau perpindahan yang tidak ada hubungannya dengan sujud, bukan setelah sujud, bukan sebelum sujud, itu ada kesunahan angkat tangan. Maka dari tasyahud awal kita angkat tangan, karena dari tasyahud awal menuju berdiri. Nah, kurang lebih teorinya begitu. Tapi contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian tangan menghadap ke arah kiblat dan dirapatkan. Imam Nawawi mengatakan, wa yustahabbu an yad'a yadayhi 'ala fakhidayhi qariban min rukbatayhi mansyuratayil asabi' wa muwajjahatan ila qiblah. Disunnahkan bagi tangan kita ini untuk kemudian dirapatkan. Begini ya, dibuka, tidak ditutup seperti ini, dibuka dan kemudian diletakkan di atas paha, dekat dengan qariban min rukbatayhi, dekat dengan dengkul. Sebagian dari kita ketika duduk di antara dua sujud itu tangannya megang dengkul. Ya sah sih, tapi sunnahnya adalah tangan ini di atas paha, dekat dengan dengkul, arah jari hadap kiblat. Nah coba silakan Pak. Biasanya kadang kita begini kan, mohon maaf di dengkul begini. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah begini. Nah, di atas paha dekat dengan dengkul. Jadi ujung jari sama ujung dengkul itu ya kurang lebih sejajar. Bukan kemudian tangan kita pegang dengkul dan menghadap ke arah kiblat jari-jari kita itu. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan hal yustahabu an takuna asabi'uhu madhumatan kama fi sujud aw faraqatan. Al-asab madhumatun. Tangan kita itu rapat. Jadi tidak begini, tidak lebar begini terus nempel, tetapi rapat dan di atas paha. Gitu ya, insya Allah bisa dipahami ya prakteknya ya. Nah, ini disebutkan oleh para
itu seperti apa? Insya Allah nanti kita tampilkan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, qulna Ibnu Abbas fil iqa'i 'ala al-qadamain. Kami nanya sama Abdullah bin Abbas tentang duduk duduk iq'a. Faqala hiya sunnah. Oh, itu sunnah Nabi. Faqulna lahu inna la narahu jufa'an bil rijli. Tapi iq'a itu adalah cara duduk yang menyiksa kaki. Nanti kita akan tampilkan kayak gimana duduk iq'a. Faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnati nabiyyika. Ya, tapi dia sunnahnya Nabi. Gimana? Masalah kita kemudian menganggap itu tapi nggak pantas itu kayak duduknya itu bukan duduk yang rapi yang cantik gitu bukan? Tapi ini duduk yang kelihatan kayak memaksa dan menyiksa kaki. Nah, tapi kata Ibnu Abbas itu sunnah Nabi mu. Masa dia mau kayak gimana pendapat kita tapi itu sunnah Nabi mu. Gitu kurang lebih seperti itu. Sehingga hukumnya sunnah. Tetapi di hadis riwayat lain, riwayat Ahmad disebutkan wa nahani an iqa'in ka iqa'il qalbi. Tapi Rasulullah juga melarangku untuk ketika sholat itu duduknya iq'a. Jadi ada dua iq'a ternyata. Ada dua duduk iq'a, yang satu sunnah, yang satu hukumnya makruh. Nah, seperti apa yang sunnah, seperti apa yang makruh ini sudah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ya, itu Imam Nawawi punya syarah terhadap Sahih Muslim. Dan beliau mengatakan bahwasanya ada dua duduk iq'a, yang satu hukumnya sunnah, yang satu hukumnya makruh. Gampangnya begini. Yang sunnah cara duduknya seperti ini. Satu iftirash, satu iq'a. Ini kelihatan. Duduk iq'a itu adalah, mohon maaf, duduknya di atas tumit. Tumitnya diberdirikan, kakinya diberdirikan begini, kemudian kita duduk di atas tumit kita. Ini biasanya bocah-bocah yang kalau sholat agak buru-buru itu duduknya iq'a di antara dua sujudnya. Ya, jadi kelihatan ya Pak ya, kurang terang apa enggak? Kelihatannya insya Allah ya, bahwasanya duduknya itu iq'a, duduk di atas tumitnya. Jadi dua tumit itu berdiri semuanya, terus pantat kita di atas tumit. Itu adalah duduk yang nyiksa, benar-benar nyiksa kaki. Nah, silahkan duduk iq'a selama 1 menit saja itu kalau kuat. Kayak gitu itu berat sekali. Ya, karena kita bertumpuan kepada jari-jari kaki kita, dan itu luar biasa menyakitkan. Atau kalau enggak, yang kedua duduk iftirash. Nah, bagaimana cara iq'a yang hukumnya makruh? Nah, iq'a yang makruh itu adalah yang ini, yang kaki kanan di sebelah kanan, kaki kiri sebelah kiri, kemudian mohon maaf pantatnya itu di antara keduanya. Nah, ini nggak tahu itu siapa, saya cuma ngambil di Google deh. Tapi intinya seperti ini duduk iq'a, dan ini hukumnya makruh. Sah nggak? Sah, tapi hukumnya makruh. Nah, insya Allah paham ya, mana iq'a yang sunnah, mana iq'a yang hukumnya makruh. Yang mana para ulama mengatakan duduk di antara dua sujud itu, yang penting duduk sah. Yang penting duduk sah. Mau duduk selonjor pun sah, mau duduk silah pun sah. Artinya gini, kalau Ustaz saya dengkulnya lagi nggak bisa nekuk, kenapa? Karena lagi ada bisul, misalnya begitu. Terus saya gimana duduknya? Duduk saja, selonjor saja, tidak masalah. Nggak bisa nekuk kan? Tapi sujud bisa berdiri, rukuk, aman semuanya. Yang nggak bisa tuh duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud yang sebagaimana biasanya, ya selonjor saja. Ya, selama masih bisa selonjor, ya duduk. Nah, masalah kemudian, tapi setelah selonjor ini kalau mau berdiri lagi jadi berantakan lah, kurang lebih cara sholatnya, paketnya kan berantakan sekali pasti. Tidak masalah berantakan kan dalam pandangan kita, karena kita tidak terbiasa. Tetapi ya selama masih bisa melakukan itu, lakukan. Ya, kecuali memang sudah nggak bisa sujud ya, sebagian orang tuh bisa berdiri, bisa rukuk, bisa i'tidal. Yang nggak bisa itu adalah sujud dan duduk di antara dua sujud. Kalau dia sudah sujud, dia nggak bisa bangkit lagi. Dan sebagian orang yang sudah sujudnya di kursi, duduk di antara dua sujudnya di kursi, tapi tetap berdirinya harus berdiri. Jangan karena nggak bisa satu rukun yang lain, saya tak kuat, nggak bisa sujud, ya udah duduk aja semuanya. Dari awal sampai akhir duduk semuanya, padahal berdiri masih mampu. Ini maka keringanan itu hanya berlaku untuk sesuatu yang kita tidak bisa. Yang kita masih bisa laksanakan, ya laksanakanlah. Oh, kita masih mampu. Oke. Nah, kemudian nanti sebenarnya masih ada beberapa lagi
yaitu diwajibkan untuk tumakninah di dalamnya. Ya, diwajibkan untuk tumakninah di dalamnya, yang mana tumakninah itu cukup dengan mengatakan subhanallah. Artinya kalaupun kita dalam duduk di antara dua sujud itu kok sudah mengatakan subhanallah, sudah cukup sebenarnya. Gak harus kemudian sampai baca yang panjang. Nah, tetapi tetap disunahkan untuk baca bacaan yang panjang itu. Apa saja? Ya, ada beberapa doa yang disunahkan, dan memang duduk di antara dua sujud itu tempatnya doa. Kalau rukuk dan sujud itu tempatnya tasbih, maka disunahkan tasbih. Meskipun pas sujud itu sunnah setelah tasbih kita baca doa. Tetapi kalau duduk di antara dua sujud intinya doa. Doa apa saja? Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama, Rabbighfirli, 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 banyak-banyak terus difirli sampai imamnya kemudian sujud lagi. Allah, ya Allah, ampunilah aku, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi yang mungkin ini familiar dengan kita, Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini. Nanti ada tambahan wa'afini dan seterusnya, itu di riwayat yang lain. Boleh juga dengan doa yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, wa yustahabbu du'aul madhkur wal mukhtar al-ahwat an ya'tiya bil kalimati sab'i kama sabaqa bayanuhu qala sahibut tatimah wa la yata'ayyan hadha du'a bal ayyu 'inda bihi hasalati sunnah walakin hadha alladhi fi hadits afdal. Disebutkan pokoknya pas duduk itu pokoknya doa dengan doa terserah kita. Tetapi tetap yang disunahkan itu adalah doa dengan 7 doa yang disebutkan dalam hadis. Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu 7 doa itu. Ya, ada tambahan wa'fu anni. Ini saya cari-cari belum ketemu nih Pak. Di mana tambahan wa'fu anni? Memang 7 doa ini, Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, itu ada di beberapa hadis yang berbeda. Ada yang ada wa'afininya, ada yang enggak ada. Yang ada wa'afininya enggak ada wahdininya. Gitu-gitu. Tapi kalau digabungkan jadi 7. Nah, yang wa'fu anni itu saya enggak ketemu di hadis yang mana. Ya, mungkin ada, cuma saya enggak ketemu gitu saja. Gitu ya. Dan kalaupun kita baca tanpa harus nemu ada hadisnya, itu juga Imam Nawawi mengatakan boleh apa? Enggak masalah. Apalagi kita sudah baca yang sesuai sunnah Nabi. Nah, sisanya kita tambah-tambahin, enggak masalah. Sehingga begini, kalau kita lagi berjamaah dan jadi makmum, kok pas duduk di antara dua sujud sudah baca Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kok imamnya belum bangkit-bangkit, ya tambah doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lainnya. Ya, jadi jangan biarkan ada momen di dalam sholat kita itu yang kemudian kita berhenti dari doa. Ya memang itu doanya, tapi kan lebih daripada yang disunahkan, udah masalah. Dibandingkan kita diam. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang Nabi contohkan, yang mana itu pun sunnah. Artinya kalau duduk di antara dua sujud kok dari awal kita langsung baca doa yang lain, ya sah-sah saja. Cuma kok kayaknya para ulama mengatakan ya tetap yang lebih afdal pakai yang ada hadisnya dulu lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau tambahin lebih daripada itu silakan. Nah, kurang lebih demikian. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah kita duduk di antara dua sujud selesai, maka disunahkan, maka setelah itu rukunnya adalah sujud kembali untuk yang kedua. Dan secara teknis itu tidak ada perbedaan antara duduk yang sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, gitu ya. Nah, bagaimana tangannya diletakkan, doa, disunahkan doa, gitu. Dan sebagian dari kita banyak yang memperpanjang doa di sujud yang kedua di rakaat yang terakhir. Ini hukumnya apa? Hukumnya disunnahkan. Tentu selain bagi imam. Kalau imam itu tidak disunnahkan kecuali seluruh jamaah itu sepakat untuk memanjangkan. Karena begini, karena imam sholat fardu itu dia punya kepentingan, yaitu kemaslahatan jamaah. Jangan sampai gara-gara dia pengen doa punya hajat, padahal jamaahnya lagi keburu-buru, kok dia malah panjang dan dilamakan itu sujudnya. Itu zalim kepada jamaah. Itu zalim itu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan kalau jadi imam 3 kali tasbih saja cukup. Jangan lebih. Kalau lebih maka malah bisa bermasalah. Kecuali kan para ulama mengatakan kecuali makmumnya sepakat untuk lebih.
sholat sendiri di rumah juga nggak masalah. Tapi kalau untuk sholat fardu, sholat fardu itu kepentingannya adalah semua orang itu kalau bisa jamaah, kan gitu masalahnya. Jadi imam tidak boleh egois sama sekali. Imam benar-benar harus memperhatikan kondisi jamaah. Bahkan Mu'adz bin Jabal disebut dimarahin sama Nabi gara-gara sholat maghrib kepanjangan baca surat Al-Baqarah. Sholat maghrib baca Al-Baqarah itu gimana ceritanya? Sampai akhirnya ada jamaah yang sepuh, gak kuat kelamaan, yang mungkin di rumah harus ngapain atau capek dan seterusnya. Dia mufaraqah rukuk duluan, bangkit sujud, terus pokoknya salam duluan. Jadi Mu'adz bin Jabal masih rakaat pertama, makmumnya udah ada yang selesai pulang. Terus dikasih tahu, Mu'adz itu si fulan itu mufaraqah terus pulang duluan sholatnya. Udah salah munafik, kata Mu'adz gitu. Dikatakan demikian orang yang tadi gak terima. Lapor Nabi Mu'adz bin Jabal imamin sholat Al-Baqarah, dipanggil Mu'adz. Dia kamu sholat maghrib imamin sholat pakai sholat Al-Baqarah. Iya Rasulullah. Afattanun anta, kamu mau bikin ribut ya? Yang dimarahin malah si Mu'adz, bukan yang kemudian sholatnya itu pulang duluan. Ini makanya penting bagi imam itu harus tahu betul apa keinginan dan apa kemaslahatan para jamaah. Ya sekedar keinginan jamaah, tapi kalau tidak ada maslahat ya sebaiknya tidak terlalu dituruti gitu ya. Tetapi kalau memang ini dua-duanya baik gitu ya, tapi pengennya yang seperti ini ya ada baiknya untuk dituruti. Walaupun kita tahu jamaah itu kan banyak, isi kepalanya beda-beda. Nah, kira-kira saja yang bisa mengakomodir lebih banyak itu yang kita terima. Nah, sedangkan kadang kan ada juga tuh jamaah yang kemudian pengennya itu banyak hal, tapi giliran sudah diturutin ya dia nggak datang juga pas kajian. Ini nggak ngomongin cuma sholat saja ya, tapi masalah kajian atau apa, gini aja, tapi usul doang. Giliran diiyain dia nggak datang juga gitu. Jadi kan tidak, ya harus kita mengikuti kebanyakan jamaah pengennya seperti ini. Baik, nah setelah kemudian kita sujud, kita bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Nah, ini baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama bangkit menuju rakaat kedua, dan nanti ada yang namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu hukumnya disunnahkan menurut para ulama. Ya. Nah, ini sunnah hukumnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhaf hatta yastawiya qa'idan. Rasulullah itu tidak langsung bangkit sampai kemudian beliau itu duduk dulu. Jadi dari sujud menuju berdiri, kan kalau rakaat pertama menuju rakaat kedua itu kan tidak ada duduknya. Dari sujud langsung berdiri kan. Maka di situ Rasulullah pernah terlihat dari Malik bin Al-Huwairits, beliau tidak langsung berdiri, tetapi dari sujud duduk sebentar langsung naik. Duduk hanya sebagai transit untuk menuju berdiri. Bukan duduk itu adalah duduk salah satu rukun, sehingga apakah tumakninah? Buat pakai tumakninah itu malah jangan tumakninah, kelamaan tumakninah. Karena kalau pakai tumakninah seolah-olah itu adalah satu pekerjaan tambahan. Tapi ini duduk istirahat yang mana duduknya itu hanya untuk transit dari sujud menuju berdiri supaya gak berat-berat amat. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnahnya bagaimana? Satu, duduknya iftirash. Disunahkan duduknya iftirash. Yang kedua, makmum tetap disunahkan duduk meski imamnya tidak duduk. Karena bisa jadi imamnya gak duduk istirahat, langsung dari sujud bangkit gitu saja. Terus makmum tidak usah terlalu perhatikan imamnya duduk istirahat atau tidak, tetap silahkan duduk istirahat saja. Jadi saya coba praktekkan, kayaknya masih belum terlalu yang disebut istirahat itu seperti apa. Begini, mohon maaf saya begini, misalnya dari sujud begini. Ya. Nah, ketika Allahu Akbar, nah ini kan kita sempat duduk dulu baru gini. Itulah yang disebut sujud istirahat. Bukan kemudian Allahu Akbar, kan nggak pakai duduk, sah tapi berat. Sunnahnya dari sujud itu ke duduk dulu baru naik. Itu sunnahnya demikian. Oke. Itu yang namanya duduk istirahat. Dan disunnahkan
yang sholat, mau yang tua mau yang muda, tetap disunahkan demikian. Saya masih muda, saya kuat langsung bangkit. Iya, tapi sebenarnya demikian. Oh, imamnya tapi nggak duduk istirahat, bukannya kita disuruh ngikutin imam. Tetap disunahkan duduk istirahat meskipun imam tidak. Kenapa? Karena duduk istirahat itu hanya teknis bangkit, bukan kemudian satu perbuatan di dalam sholat yang tidak dilakukan oleh imam. Sama halnya dengan misalnya gini, Ustaz, imam saya ketika takbiratul ihram dia nggak ngangkat tangan. Nah, kita sebagai makmum sudah ngangkat tangan apa enggak? Tetap disunahkan meskipun imamnya tidak ngangkat tangan. Kenapa? Oke, memang imam diperintahkan untuk kita ikuti, tetapi kita ikuti itu dalam perbuatan yang sifatnya rukun ataupun sunnah, perbuatan yang mustaqilah, bukan teknis. Kalau ngangkat tangan itu kan teknis takbiratul ihram. Nah, teknisnya mah nggak ngaruh. Yang nggak boleh itu imam tidak duduk tasyahud awal, kok kita duduk tasyahud awal, itu nggak boleh. Karena apa ya? Karena itu satu pekerjaan di dalam sholat yang memang ya itu pekerjaan. Cuman kalau teknis bangkit, teknis sedekah itu nggak harus ikut. Bacaannya imamnya itu Allahumma baik-baini. Berarti saya boleh nggak kalau pakai kabiro? Boleh. Itu kan teknis baca. Itu kan cara baca pilihan saja, tidak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, duduk istirahat itu bukanlah satu kegiatan di dalam, bukanlah satu perbuatan di dalam sholat. Dia hanya teknis bangkit saja. Sehingga kalau imam tidak melakukan, makmum tetap disunahkan untuk melaksanakannya. Kemudian, walau lamnya, oke, intinya begitu. Kemudian memanjangkan takbir sejak bangkit dari sujud sampai tegak berdiri. Jadi sunnahnya adalah baca takbir itu ketika bangkit dari sujud. Sudah mulai langsung Allahu Akbar. Dari mulai bangkit dari sujud, duduk istirahat sampai berdiri, itu sepanjang itulah takbir. Panjang. Memang salah satu takbir terpanjang itu adalah dari sujud menuju berdiri di rakaat berikutnya yang ganjil. Jadi Rasulullah ini tentu duduk istirahat adalah untuk rakaat ganjil, antara rakaat pertama atau rakaat ketiga. Karena kalau rakaat kedua kan ada duduk tasyahud awal. Jadi ya nggak usah dulu istirahat, kalau memang sudah dalam posisi dulu kan begitu. Oke. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya tidak sunnah. Ya, kebanyakan ulama mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Salah satunya adalah mazhab Hambali dengan mengatakan bahwasanya dalilnya tidak pernah disebutkan di dalam hadis musikus sholah. Ya sekali lagi hadis musikus sholah adalah hadis untuk orang yang rukunnya itu sholatnya itu adalah dengan rukun yang minimalis. Yang pantas nggak disebut, tidak disebut di dalam hadis tersebut, bukan berarti tidak sunnah karena ditemukan di dalam hadis yang lain. Kurang lebih seperti itu ini. Mazhab Hambali mengatakan hukumnya adalah tidak sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana cara bangkit dari sujud menuju duduk istirahat kemudian berdiri? Disebutkan dalam Al-Majmu'nya Imam Nawawi, wa yustahabu an ya'tamida ala yadayhi fil qiyam lima rawa Malik bin Al-Huwairits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istawa qa'idan thumma qama wa i'tamada ala al-ardi yadayhi. Oke. Jadi setelah kita ngomongin duduk di antara dua sujud, kemudian sujud berikutnya, dari sujud menuju berdiri ada satu kesunahan yang mungkin tidak disepakati, yaitu duduk istirahat. Yang berikutnya yang akan kita bahas selain duduk istirahat adalah yang kita dari bangkit dari sujud, duduk istirahat. Setelah itu kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri itu kira-kira tangan kita nyentuh tanah atau tidak? Nah, ini saya praktekkan lagi. Begini. Kan dari sujud, ini mohon maaf saya sujudnya ada bersama. Gini. Allahu Akbar itu tangan kita begini, atau Allahu Akbar tangan kita tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah, tangan kita begini atau begini. Kan ada yang begini, ada yang begini. Itu bagaimana sih diskusinya para ulama? Sekali lagi ini semuanya hukumnya cuma sunnah. Ulama cuma berbeda pendapat mana yang lebih sunnah. Tapi kalau tangan
semuanya sah. Toh itu juga cuma hukumnya sunnah. Cuma masalah yang lebih afdal begini, yang lebih afdal begitu. Nah, kita akan bahas. Nah, hadis yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya sholat itu ketika bangkit dari sujud menuju berdiri atau dari duduk tasyahud menuju berdiri itu disunnahkan untuk bertumpu kepada kedua tangan. Berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairits ini bahwasanya beliau kalau bangkit menuju berdiri itu menggunakan kedua tangannya untuk bertumpu di atas tanah. Masalah bertumpunya mabok apa meninju itu nomor berikutnya lagi. Tapi selama kita sudah menggunakan tangan untuk bertumpu untuk menuju bangkit ke atas, sudah dianggap melaksanakan satu kesunahan. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya li'anna hadza asbahu bit-tawadhu. Karena kalau kita bangkit itu kok menggunakan tangan, itu nampak lebih bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak menggunakan kekuatan fisik. Tentu bangkit dari sujud dengan tangan kita bertumpu atau tidak bertumpu itu akan lebih enteng kalau tangan kita bertumpu. Namun silakan bangkit dari sujud tanpa bertumpu. Praktekkan saja, itu berat. Ya, terutama kalau sudah berusia atau mungkin badannya agak besar, itu berat sekali. Ya, maka kalau kita bertumpu pakai tangan itu lebih menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqwanu lil musalli, dan lebih memudahkan bagi orang yang sholat. Karena kalau begini lebih mudah. Wa yamudu takbir ila baik. Jadi satu lebih mudah, dua lebih nampak tawadhu. Karena apa? Karena kenapa Syafi'i kok bilang seperti ini? Karena memang nanti ada satu hadis lagi yang menunjukkan Rasulullah itu melarang seseorang untuk bertumpu kepada tanah ketika bangkit dari sujud. Tapi di sisi lain Rasulullah terlihat ketika bangkit dari sujud beliau menggunakan kedua tangannya untuk bertumpu. Maka Imam Syafi'i berkesimpulan oke, berarti Rasulullah melakukan dua contoh yang boleh kita pilih dua-duanya. Yang satu bertumpu di tanah, yang satu tidak bertumpu di tanah. Itu mengatakan bahwasanya yang satu untuk menunjukkan boleh, yang satu menunjukkan kesunahan. Sunnahnya sih bertumpu, tapi kalaupun nggak bertumpu itu tetap sah. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa kok dipilih yang bertumpu? Karena kata Imam Syafi'i, ketika ada dua perkara kita dipilihkan, disodorkan untuk milih, maka Rasulullah itu lebih senang memilih yang mudah. Dan di antara dua cara ini, yang satu bertumpu kepada tanah, yang satu tidak bertumpu kepada tanah, itu jauh lebih memudahkan bagi orang yang sholat dibandingkan yang tidak bertumpu pada tanah. Oke. Nah, kemudian disebutkan juga caranya seperti apa? Bertumpunya itu seperti apa? Qala ashabuna wa sawa'ul qama min al-jalsati aw min as-sajdati yusannu an yaquma mu'tamidan bi yadihi 'ala al-ardi. Yaitu baik dia bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk tasyahud awal misalnya, maka disunahkan untuk pas berdiri itu bertumpu kepada kedua tangannya di atas tanah. Maka dari idza qama min at-tasyahhud awal ya'tamidu bi yadihi 'ala al-ardi sawa'un fi hadha wa qawl wa dha'if. Mau dia itu seorang yang masih kuat ataupun yang sudah lemah, wal rajul wal mar'ah, laki-laki ataupun perempuan. Wa nasu 'alaihi Syafi'i wa tafaqu 'alaihi al-ashab li hadits Malik bin Al-Huwairits. Wa idza tamada bi yadayhi, dan ketika seseorang itu kok bangkit menuju berdiri dengan bertumpu kepada kedua tangan, ja'ala batna rahataihi wa butuna asabihi 'ala al-ardi bila khilaf. Maka yang digunakan untuk bertumpu adalah telapak tangan bagian dalam. Dalam mazhab Syafi'i itu pakai telapak tangan bagian dalam, bukan kemudian ninju. Dalam mazhab Syafi'i, ya, karena sebagian dari kita kan ada yang ninju. Itu perkataan siapa, pendapat siapa, kita akan sebutkan. Wa ammal hadits al-madhkur fil wasit wa ghairihi an Ibnu Abbas an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholati wa wada'a yadayhi 'ala al-ardi kama yad'u al-ajl fa huwa haditsun dha'ifun aw batilun la asala. Adapun hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali dan juga di dalam hadis-hadis kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika bangkit dari sujudnya atau dari duduknya menggunakan kedua tangan untuk bertumpu, dan dia menggunakan kedua tangannya itu seperti orang yang sedang ngadon, al-ajib, ngadon itu gini, sehingga hasilnya itu maksudnya ada di tinju tadi. Itu adalah hadis yang dhaif
dalam pensahih dan penthaifan hadis itu kan ijtihad ulama. Nanti yang mengatakan bahwasanya sunnahnya itu ninju adalah Syekh Al-Albani dengan mengatakan hadis ini sahih. Ya boleh juga kalau memang kesimpulan beliau adalah hadis ini sahih, tidak masalah. Sehingga berkesimpulan begini. Tetapi Imam Nawawi pun mengatakan begini, wa huwa bin nun walau sahha, kalaupun hadis ini sahih, yang disebut kayak orang ngadon itu seperti apa? Ya begini juga. Emang ngadon harus begini? Kan begini juga bisa. Nah, sehingga ngadon kok begini itu sudah tafsiran. Tafsiran atas hadis yang tidak disepakati kesahihan. Jadi memang kalau kita telisik kepada empat mazhab yang ada itu tidak ada yang mukul apa namanya ninju tangan. Gitu ibaratnya. Kalau disunahkan ya begini. Cuma kalau mau begini, itu sudah dianggap mendapatkan kesunahan bertumpu kepada kedua tangan. Ya, sehingga apa? Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Mau begini itu sama-sama sah. Tapi yang begini nggak usah merasa lebih sunnah, yang begini juga nggak usah merasa lebih sunnah. Karena kadang merasa lebih sunnah itu adalah ketika merendahkan orang lain. Tapi kalau merasa lebih sunnah karena setahu saya karena ini yang lebih sahih hadisnya, itu diamalkan pribadi tidak masalah. Tetapi wah itu orang sholatnya masih belum sesuai sunnah, itu dia nggak bisa ya. Karena kalau mau sesuai sunnah, justru yang begini lebih sesuai sunnah. Kalau kita ngomongin dari perbandingan ulama yang ada, ya, tetapi ya sekali lagi, ini juga cuma hukumnya sunnah. Ya, jadi saya katakan sunnah itu memang ada dua. Sunnah dalam fikih, satu sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam fikih itu maksudnya kalau dilakukan berpahala, kalau tidak masalah. Sunnah dalam ilmu hadis itu adalah apa yang dilakukan Nabi. Nah kebanyakan orang kalau sesuai sunnah apa enggak itu sesuai dengan Nabi atau tidak, kurang lebih seperti itu yang dimaksud. Bukan kemudian wah ini ustaz sunnah berarti lawannya ustaz wajib, ya nggak begitu juga. Ya ini memang satu istilah yang rancu lah, satu istilah yang mudah bikin kita rancu. Makanya ya jangan terlalu terklaim diri kita sunnah banget atau kemudian menganggap orang lain tidak sunnah dalam artian tidak sesuai Nabi, enggak juga. Nabi seperti apa itu juga dipotret oleh banyak ulama dengan banyak cara, dipotret oleh banyak sahabat, kemudian meriwayatkan ke kita kan juga beda-beda juga. Itu riwayatnya, belum kesimpulan riwayat. Ya, karena kita katakan Rasulullah bangkit dari sujudnya seperti orang adon. Pertanyaannya, orang adon seperti apa? Nah, ini kan penafsiran lagi ini. Ada yang bilang begini, orang adon itu ada yang begini. Kalau hadis ini kok sahih maka begini. Dan sebagian ulama mengatakan al-ajib di sini ya, ini kalau agak tahu bahasa Arab, ini ada satu riwayat yang salah. Aslinya bukan al-ajib tapi al-ajiz. Zain, bukan nun. Ajiz itu apa? Ajiz itu artinya orang yang lemah. Artinya kenapa kok dia butuh gini kayak orang lemah gitu? Butuh tangan untuk bangkit karena seperti orang yang lemah sedang bangkit. Jadi bukan ajiz tapi ajiz itu yang lebih tepat. Karena apa kok kemudian ulama berani ngotak-atik? Karena hadisnya memang dhaif, bahkan batil. Imam Nawawi mengatakan. Oke. Nah, maka mengepalkan tangan di dalam sholat itu adalah menggunakan hadis riwayat di dalam kitab Al-Ghazali Ibnu Abbas gitu ya, bahwasanya Rasulullah bangkit seperti orang yang anjing, yaitu orang yang ngadon kue gitu. Tapi nanti dalam hadis Malik bin Al-Huwairith beliau bertumpu kepada tanah, tidak disebutkan seperti apa teknis tangannya. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau hadis Ibnu Umar dikatakan bahwasanya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tamida ar-rajul 'ala yadihi fa idza nahara fi sholati nahara 'ala rukbatayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk bertumpu kepada tangannya ketika bangkit dari sholat. Sehingga ketika bangkit dari sholat misalnya ini bangkit dari sholat baik dari sujud atau duduk, katakanlah dari duduk begini, itu begini. Jadi benar-benar menggunakan kekuatan paha. Itu berat sekali dan itu pendapat mazhab Hambali. Lebih sunnah yang tidak bertumpu kepada tangan. Kenapa? Satu,
memilih yang paling mudah. Jadi ini dua pendekatan yang berbeda. Kalau madzhab Hambali agak keras. Terus pokoknya lebih susah lebih bagus. Ibadah itu lebih susah lebih bagus. Tapi kalau madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i yang lebih gampang lebih bagus ya. Karena ad-din yusrun, agama itu gampang. Nah, kalau ada dua pilihan, yang satu gampang, yang satu susah, ya gampang aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau Hambali al-jazaa min jinsil amal. Ya pahala itu sesuai dengan upaya yang kita keluarkan. Nah, gitu. Ini dua pendekatan yang berbeda yang intinya untuk mengatakan sunnahnya mana itu sampai demikian. Nah, dan juga nanti dari Wa'il bin Hujr dikatakan wa idza nahadha ala rukbatayhi wa i'tamada ala fakhidayhi. Rasul itu kalau bangkit dengan kekuatan dengkulnya gitu ya, dan kemudian tangan ini kalaupun nempel itu nempel kepada pahanya. Pokoknya berat lah. Mungkin kalau yang sering nge-gym gampang ya. Tapi kalau yang enggak ya repot itu agak berat. Dan itu menurut mazhab Hanafi. Sehingga kesimpulannya nanti menurut Albani sunnahnya mengepalkan tangan untuk bertumbuh. Itu jalan. Tapi mazhab Maliki dan Syafi'i itu sunnahnya membentangkan telapak tangan untuk bertumbuh. Tapi dua-duanya bertumbuh. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan sunnahnya tidak bertumbuh kepada tanah, betul-betul menggunakan kekuatan lutut dan paha. Nah, ini dalam pandangan mereka. Tapi sekali lagi ini semuanya hukumnya cuma sunnah. Yang penting bangkit ke rakaat kedua, cara bangkitnya kayak gimana ya sah. Bahkan kalaupun bangkitnya itu sambil pakai tongkat atau sambil misalnya di samping tembok itu terus pakai tali. Kalau disebutkan di dalam kitab itu pakai tali terus dia itu pegangan tali untuk bangkit begitu biasa. Dan bahkan sebagian orang yang memang susah untuk bangkit, silakan pegangan sama tembok untuk kemudian begini. Mazhab Syafi'i masih mewajibkan seseorang berdiri ketika seseorang itu mampu berdiri cuma nggak kuat bangkit. Rakaat pertama masih bisa berdiri, tapi ketika begitu dia rukuk dan sujud, untuk berdiri lagi udah nggak bisa, kecuali dibantu sama orang. Maka dalam mazhab Syafi'i wajib orang itu minta tolong orang lain untuk memberdirikan. Nah, kalaupun nggak bisa minta tolong, kok bisa pakai pegangan kayak gini misalnya atau narik tali begitu, itu tetap diwajibkan demikian. Bahkan dibandingkan kalau saya sholat jamaah nggak ada yang ngangkatin, tapi kalau saya sholat di rumah, anak saya udah pulang ke rumah kemudian bisa ngangkatin, maka sholat di rumah supaya dia berdiri. Kenapa? Karena berdiri adalah rukun. Nah, jadi benar-benar sampai nggak bisa banget baru boleh tidak berdiri. Itu mazhab Syafi'i seketat. Nah, kalau demikian. Oke. Nah, kemudian pendapat para ulama terkait hadis mengepal. Tadi kan dikatakan Syekh Albani mengatakan sunnahnya mengepal berdasarkan hadis itu, yang mana hadis itu dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Tetapi banyak ulama yang mengatakan hadis itu dhaif. Salah satunya adalah Syekh bin Baz mengatakan wa amma qawluhu ala sifatil ajil falaisa alaihi dalilun sahih. Adapun yang kemudian mengepalkan tangan untuk bangkit itu tidak ada dalil yang sahih mengenai hal itu. Itu kata Syekh bin Baz. Kemudian kalau Syekh Shalih Al-Munajjid itu juga mengatakan bahwasanya hadithul ajil fihi khilafun baina ahli hadits wa minhum man dha'afahu ka Shalah wa Ibnu Rajab wa Abi Ishaq al-Hawaini wa ghairihi wa minhum man sahahu ka Syekh Al-Albani wal aqrab lis-shawab wa 'adam ats-thubut. Memang hadis tentang ajil itu ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang mendhaifkan itu Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu yang punya kitab Muqaddimah fi Mustalahil Hadits. Itu satu kitab yang tak mungkin dilewatkan oleh semua pengkaji ilmu hadis, tak mungkin. Ibnu Shalah itu gurunya Imam Nawawi dalam hadis. Dan Imam Nawawi itu termasuk para ulama
sehingga kalau besok-besok ada yang sholat kok beda-beda caranya, tidak masalah. Yang satu ninju, yang satu nabok, gitu kan ya. Semua ngomong saja itu bukan satu hal, dan jangan jadikan identitas. Tolong jangan dijadikan identitas. Oh saya kalau ngaji di sana, di masjid sana, ya ninju gitu ibaratnya ya. Jangan dijadikan identitas lah. Karena seringkali kita tuh melihat orang, sholatnya begini berarti golongan ini, sholatnya begini berarti golongan ini. Oh jangan sama sekali ya begitu. Dan kalau bisa ya kita sholat itu sesuai dengan tata cara tempat di mana kita berbicara. Kalau memang kita berkunjung kepada masjid yang semuanya orang kunut, ya kunut. Kalau kita berkunjung kepada masjid yang tidak kunut, ya jangan paksakan kunut gitu. Ya kalau mau kunut, ucapan saja, nggak usah angkat tangan gitu. Oh angkat angkat tangan dalam kunut itu cukupan hukumnya. Sudah, yang penting itu kan bacanya. Rabbana lakal hamd, Allahumma hdini fiman hadayta wa afini fiman afait. Kok sujud imam ya sujud, udah. Nggak harus sampai habis. Kalau memang harus kunut, tapi kunut pun yang tidak harus. Kalau yang lain semuanya kok sedekatnya begini, ya kita sedekat begini pun ya usah gitu. Nah apa-apa, untuk kemudian supaya orang nggak terlalu ini orang baru ya. Kan kadang kita masih terlalu seperti itu. Maka ya sebagai yang sudah sering ngaji, itu kita coba cari cara supaya kita itu bisa lebih fleksibel, lebih luas. Karena sekali lagi fikih itu luas. Jadi supaya kita bisa lebih luas dalam bermuamalah dengan orang lain. Itu terkait duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit dari sujud menuju rakaat yang kedua. Baik, Allah a'lam bishawab. Saya kira untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait masalah ini, silakan jika ada. Apa ada? Silakan. Satu, makmum terikat kepada sholatnya imam. Dan dua momen yang tidak boleh imam itu didahului oleh makmum adalah ketika takbiratul ihram dengan ketika salam. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum makmum belum boleh mulai Allahu Akbar. Gak boleh kok takbiratul ihram imam dengan makmum kok bareng, gak boleh. Harus setelah selesai baru makmum Allahu Akbar. Yang kedua adalah ketika salam. Tidak boleh bagi makmum untuk salam bersama dengan imam. Minimal harus tunggu imam Assalamualaikum, baru makmum boleh untuk memulai Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikumnya baru atau cuma beda, baru Assalam, makmumnya sudah Assalamualaikum, itu tidak sah untuk salam yang pertama. Karena memang takbiratul ihram momen masuk sholat, salam pertama itu momentum keluar dari sholat. Sedangkan di luar itu, maka sunnahnya adalah imam selesai Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar untuk ikut bergerak. Tapi kalau bareng sah. Salam pertama, lalu kedua sudah tidak ada urusan. Imam misalnya bahkan ekstrimnya, imam Assalamualaikum warahmatullahi, makmum langsung Assalamualaikum warahmatullahi, imam Assalamualaikum warahmatullahi, untuk salam yang kedua imam makmumnya sudah kabur, sah. Karena salam yang kedua itu sudah di luar sholat. Jadi ekstrimnya kalaupun makmumnya kabur salam pertama tok, padahal imamnya masih salam kedua, itu sah. Jadi imamnya ditinggal. Jadi ekstrimnya, walaupun etikanya adalah tidak seperti itu. Etikanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian imamnya sah. Itu etikanya. Tapi
Kira-kira lebih. Jadi yang lain itu hukumnya ya memang mendahului imam atau sama mendahului imam itu hukumnya makruh bahkan bisa haram. Di luar dua hal itu, tapi masih sama. Kalau sama dengan imam itu makruh hukumnya. Nah, sunnahnya itu setelah imam. Sunnah. Tapi kalau mendahului, ada sebagian orang yang kadang suka pas lagi bangkit sujud itu belum bangkit gitu ya. Tapi sudah mau turun, dia sudah bangkit duluan. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi memang kalau untuk sholat wajib tidak boleh untuk duduk kecuali bagi yang tidak mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu dibolehkan untuk duduk meskipun pahalanya setengah dari berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah sholat sambil duduk di atas kendaraan, tapi untuk sholat sunnah. Sedangkan untuk sholat fardu beliau. Dan dalam hadis lain dikatakan sholatul qa'imi sholatul qa'idi nisfa sholatul qa'im. Orang yang sholat sambil duduk itu pahalanya setengah daripada orang yang sholat sambil berdiri. Dan ulama mengatakan hadis ini adalah konteksnya untuk yang sunnah, bukan yang wajib. Jadi selama sholat sunnah maka duduk itu boleh. Duduk itu boleh meskipun kita mampu berdiri. Dan ini menjadi alternatif untuk buat ibu-ibu yang memang agak susah berdiri, atau mungkin ya bapak-bapak juga gitu. Kalau lagi malas sholat sunnah, daripada nggak sholat, mendingan sholat sambil duduk. Biar istiqomahnya saja. Masalah teknis oke, memang jadi setengah pahalanya, tapi istiqomah itu jauh lebih berharga. Karena kalau sekali kita meninggalkan, biasanya besok lagi meninggalkan lagi gitu. Tapi kalau kita kok sudah sebulan atau 40 hari minimal, 40 hari kok kita sudah bisa istiqomah terus, berarti insya Allah orang yang bisa 40 hari tidak meninggalkan itu benar-benar akan istiqomah kesananya. Karena dalam hadis kan dikatakan demikian, barang siapa yang bisa sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut, maka pasti satu, dia bukan ahli neraka, dua, dia bukan orang munafik. Karena orang munafik gak mungkin kuat sholat 40 hari berturut-turut jamaah terus. Kenapa? Orang munafik itu sholat bukan karena Allah, tapi supaya dilihat dia itu soleh. Itu pasti akan ada momen, orang juga kaya akan memaklumilah paling kalau saya nggak berangkat kayak gitu. Jadi pikirannya adalah begitu. Padahal orang juga nggak terlalu peduli dia berangkat apa enggak pada hal itu. Tapi ya itulah, orang munafik itu adalah cari perhatian dari orang, tidak cari perhatian dari Allah. Sedangkan orang yang beriman, orang-orang soleh itu insya Allah cari perhatian. Kalau sholat itu memang perhatian siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang bisa begitu. Allah Ta'ala bisa. Ada lagi mungkin yang lain? Cukup ya, kita cukupkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan, bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin cukup